Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang Pak Dr. Muhammad Anwar, kemudian penguji pendamping Pak Dr. Muhammad Dasuki MPDI, dan Sekretaris Sidang Pak Dr. Bani Hermawan MPD. Khairiyah. Selamat ya, telah melalui tahap terakhir yang lulus ya. Amin. Mbak Khairiyah itu perlu bersyukur dibimbing oleh pakarnya penelitian. Pak Dasuki itu pakarnya penelitian, banyak yang belajar ke Pak beliau ya, hasilnya bagus-bagus ya kan. Jadi yang saya aja belajar banyak ke Pak Dasuki itu dibimbing satu persatu, hasilnya bagus. Loh, kok enggak hasilnya kalau nggak bagus berarti ya darah begitu. Jangan malu-maluin untuk pembimbingnya gitu ya. Oleh karena itu ini perlu ditata ulang ya, banyak sekali yang perlu ditata gitu ya. Tadi itu kalau pada Suki kan revisi, mungkin kamu melewati aja atau mengabaikan, mungkin ada ya. Nah itu nanti dikoreksi lagi ya. Saya nggak terlalu detail satu persatu ya. Udah biar nggak mantuk-mantuk saja ya. Biar nggak cuma anggu-anggu saja. Nah, saya tanya. Iya silakan. Pemahamannya Mbak apa ya? Model kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah. Coba redaksinya ini ya. Redaksi judulnya. Model kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah. Nah ya, itu ya. Kayaknya itu berkonotasi bahwa pembelajaran kepala sekolah kan gitu ya. Oh berarti kepala sekolah yang belajar kan gitu. Gimana coba dijelaskan? Coba redaksi judulnya kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah. Biasanya kan kepemimpinan pembelajaran mati kan begitu ya. Mesti diikuti kata pembelajaran apa gitu. Ini pembelajaran kepala sekolah. Berarti yang belajar apakah kepala sekolah begitu? Belajar maksudnya gimana? Jadi di model kepemimpinan pembelajaran kepala madrasah ini, di sana kepala madrasah dalam semisal dalam meningkatkan akhlak itu melalui guru Pak. Oh iya kan, itu jawabanmu tadi diulang-ulang kan, udah diulang-ulang. Coba, nggak usah tekstual jawabannya. Gak suka saya jawaban tekstual itu. Coba, maksudnya kamu penelitian itu apa? Ini maksudnya gimana? Kepemimpinan pembelajaran kepala madrasah. Redaksi judulnya loh. Apakah kepemimpinan pembelajaran itu dilaksanakan oleh siapa di sana? Dilaksanakan oleh siapa kepemimpinan pembelajaran itu? Instruksional leadership kan? Guru. Jadi kepala sekolah ini melalui guru. Di dalam model kepemimpinan pembelajaran ini terdapat model Hellinger dan Rieger, yang mana di sana ada seperti pengawasan. Murphy. Nah, saya itu pernah diajari sama Pak Dasuki. Teori instruksional leadership itu Murphy kan ya? Murphy kan? Betul nggak di sini? Teorinya Murphy? Murphy-nya ada nggak? Tidak ada Pak. Hellinger sama Rieger yang saya tahu. Ya, Murphy kan pada masa ya, pada sini ya. Oh, saya diajari dulu ya. Itu kepala lengkap itu Murphy. Ya, ini kok malah Weber itu birokrasi, itu teori birokrasi. Weber itu bukan teori ini. Ada nggak Murphy? Kamu paham nggak teori-teori itu? Nggak ada. Coba apa bedanya teori instruksional leadership-nya Hellinger dan Weber? Bedanya apa? Kalau Hellinger itu mengenai membahas tentang visi misi tujuan madrasah, terus koordinasi dengan guru, juga mengenai penilaian instruksional. Sedangkan yang di Webernya itu lebih detailnya.
Lebih detailnya. Jadi Weber menjelaskan Hellinger. Max Weber, kan? Iya. Max Weber itu pembalap Formula 1. Didetailkan dengan ribet. Lebih dulu mana, Weber atau Hellinger? Hellinger. Coba antisipasi. Ya. Teori yang paling detail itu ya teori ini ya, yang Murphy dan Hellinger. Ya, itu dicari lah. Terus yang kamu gunakan yang mana? Teori yang mana? Teorinya Hellinger atau teorinya Weber? Nah, Hellinger. ada nggak pernyataan di situ? Kamu menggunakan teorinya Hellinger? Apa? Gimana? Di kajian teori. Di kajian teorimu lo cuma ngeramu, nggak ada pernyataan atau analisis. Hellinger itu begini ya. Oleh karena itu saya menggunakan teori Hellinger. Halaman berapa? Halaman berapa? Halaman 27. Halaman 27. Kamu lihat, ini ada 11 halaman, nggak ada kutipannya sama sekali. Loh iya tahu kalau halaman 27 model Hellinger. Enggak lah, analisis kamu penulis kenapa menggunakan teori itu nggak ada, memang nggak ada, sudah saya baca nggak ada kan? Jadi gini loh, teori itu kan disajikan kan, kamu kan ini ngeramu saja soalnya kopas congo taruh itu aja kan, di bawah itu nggak ada analisisnya. Dengan demikian misalnya teori Hellinger itu begini ya. Oleh karena itu peneliti lebih condong menggunakan teorinya Hellinger misalnya. Karena apa? Gak ada tuh. Nah kalau cuma comot-comot ya gampang tuh. Kopi taruh. Ya, itu banyak sekali di buku. Ini saya malah lipat tebel ini. Ya, 11 halaman, mulai halaman 24 sampai halaman 35 coba. 24 ke 35 berapa halaman? Ya, nggak ada kutipannya sama sekali, nggak ada inutnya sama sekali. Kamu ngambil teori-teori itu dari mana juga nggak tahu. Dari mana dong? Mulai 24 sampai 35. Dari jurnal, Pak. Nah, enggak, ini footnote-nya enggak ada. Jadi footnote itu Ndok, ya. Tiap paragraf dikasih footnote, tiap paragraf. Lo punya malah 11 halaman aja enggak ada footnote-nya, coba. Ya kan? Bapak Dasuki itu kalau nulis itu satu paragraf itu bisa 5 footnote. Satu paragraf bisa 5 footnote. Ya punyamu aja dikasih toleransi satu paragraf satu footnote. Tiap paragraf kasih footnote loh. Nah ini malah 11 halaman enggak ada footnote-nya sama sekali. Lihat, apa benar saya yang salah? Halaman 24 sampai 35. Kalau yang 24 itu footnote-nya ada di halaman 23, Pak. Yesi Andrea. Footnote itu di depan atau di belakang? Footnote itu ya di depan apa di belakang? Yang benar. Weh, dasarmu ngomong depan apa? Di buku pedoman ada cara membuat footnote di depan. Ngutip itu kan ini loh. Ini kutipan, set. Lalu footnote-nya kan benar. Kalau Pak Dhani mengatakan footnote, berarti yang dikutip hanya kata Pak Dhani mengatakan, ini yang dikutip, yang ngambil dari kutipan. Di depan atau di belakang? Di belakang. Punya banyak yang kutipan di depan. Ya. Jadi footnote itu atau kutipan ya kata yang dikutip. Gitu ya. Dan seterusnya itu banyak sekali, nggak ada kutipannya. Per paragraf loh ya, tiap paragraf kasih footnote ya. Jadinya
lebar dulu ini. Itu model itu apa tuh model? Model itu cara. Sederhana nih jawabannya itu. Kamu nggak tahu teori model itu, mumet kamu. Coba, cuma sekedar ngomong cara ya, model cara. Apa bedanya model, gaya, metode, strategi, teknik? Apa bedanya? Cara semuanya. Hah? Coba. Apa? Coba penjelasan yang detail terkait model itu apa? Jawabanmu juga cara apa? Kaitannya apa, Pak? Rapat. Kayak gitu jawabnya dulu. Ayo, Cara yang harus ditempuh dalam menyelesaikan tujuan. Metode apa bedanya nanti? Cara kan metode dulu. Ya. Dapat mata kuliah strategi belajar. Di dalamnya itu ada pendekatan, model, Metode, strategi, teknik. teknik. Kenapa kok nggak ada? Kenapa kok nggak ada? Bukan yang itu loh, Pak. Iya, Strategi kan itu strategi. istilah itu gimana saja belajar ya. Pendekatan, model, metode, strategi, teknik, taktik. Ya, model kepemimpinan, gaya kepemimpinan, tipe kepemimpinan, apa bedanya? Tuh, dengar. Karena di dalamnya nggak ada kajian tentang model. Langsung kepemimpinan adalah ada, coba ditambahin nanti kajian tentang model saja loh, kata model saja itu loh dikaji mendalam. Ya, kenapa? Karena kamu nggak mengkaji itu, nggak mempelajari itu. Tambahin memang tetap model. Kalau judulnya tetap model berarti harus ditambahin. Ditambahi teori model. Tapi buat sendiri kan? Oke, dalam meningkatkan akhlakul karimah. Akhlak apa akhlak? Coba, akhlak itu apa? Anak adalah perilaku. Itu dok pengertiannya. Perilaku yang baik. Akhlakul karimah perilaku yang baik. Perilaku yang baik. Coba, di dalamnya kamu mengutip pendapatnya Al-Ghazali loh, tentang akhlak. Itu definisinya Al-Ghazali tentang akhlak itu luar biasa. Pengertiannya. Ya. Coba, segala perilaku, segala tindakan mau dilakukan dengan spontanitas, ya. Coba artinya spontanitas. Salah. Jadi buka window, jadi buka tempat itu kamu mana? Saya sudah baca. Ya. Apa bedanya akhlak, karakter, etika, moral? Kalau ada perilaku, karakter, sifat, etika, Perilaku juga. Jadi gini loh, semuanya perilaku lah, semuanya itu perilaku. Bedanya apa gitu? Bedanya kalau perilaku ini seperti contoh perilaku saya Akhlak kan? Nah, perilaku saya baik. Tapi kalau karakter itu semisal karakternya saya jelek. coba diminum dulu itu. Gak nyambung sama yang dengan itu. Itu aqua. Biasanya aqua itu tepat ini. Oh iya. Ya, penguasaannya ini loh. Guru-guru mobil macet terus nesuan ini. Enggak, kalau teknis kan banyak di dalamnya ada teknis ya. Oh siap. Nah, yang penting paham dulu anaknya nih, kalau nggak paham apa namanya
tekstual itu loh masalahnya diapali gitu dong, tapi konteksnya kalau gitu coba apa loh? Terus yang kamu teliti itu apa loh? Akhlak yang kamu teliti. Pengertiannya. Ya kamu teliti di konteks di lokasinya itu gimana? Mengenai anak tadi. Nah, iya paham loh, ya. Indikatornya itu loh, akhlak yang kamu teliti. Namanya indikator itu terukur, bisa diamati, operasional itu namanya indikator yang diteliti. Ya tahu akhlaknya peserta didik, cuman apa saja bagaimana menelitinya? Peneliti melihat seperti melakukan pembiasaan 5S itu di kepala sekolah yang menerapkan bagaimana cara bersalaman yang baik dan bagaimana cara menerima barang kepada yang dituju. Dan juga di sana menerapkan seperti program sholat duha dan juga tertulis yang pernah dilaksanakan. Boleh. Lanjut. Hasil penelitiannya. Di hasil penelitian mengatakan model pembelajaran kelas dasar membuat keputusan, gitu ya, seterusnya. Coba dari semua temuan itu, kemudian di pembahasan didialogkan dengan teori, kan gitu. Itu termasuk model yang mana? Judulnya kan model kepemimpinan. Berarti kategori model yang dilaksanakan kepala madrasah itu termasuk model apa? Modelnya Murphy, modelnya Hillinger, atau modelnya Webber? Termasuk model yang mana? Modelnya Hellinger. Kenapa modelnya Hellinger? Karena di sana di model Hellinger ada pengawasan dan juga evaluasi. Pertama langsung pengawasan gitu. Nanti itu ya Pak, di Hellinger dan Weber itu nanti di kesimpulannya itu terdapat perencanaan. Itu kebalik ya seharusnya ya. Masuk langsung ngawasi tak? Ya tahapannya lah, model tahapan itu yang pertama. Yang ketiga ini kepala madrasah membuat SOP, standar operasional. Kan harusnya itu di depan membuat perencanaannya dulu, programnya dulu, pelaksanaannya baru diawasi, kan gitu kan. Itu pertama membuat keputusan tentang pengawasan. Bagaimana maksudnya? Tahapan kepemimpinan yang dilakukan gimana? Yang pertama Membuat itu standar operasional manajemen. itu kan yang pertama toh. Di sini di abstraknya kok yang nomor 3? Hah? Iya. Nanti saya lupa. Berat. Paksa. Yang ya pakai kerangka teorinya Hellinger, kalau memang kamu pakai teori Hellinger itu loh. Hellinger itu mengatakan apa saja. Jadi situ yang diteliti sudah. Gitu loh. Kamu Hellingernya nggak begitu paham loh. Saya yang pengawasan ini lihat dari Hellinger itu Pak, yang pertama. Di sana menjelaskan pengawasan. Pertama apa? Pengawasan. Jadi pertama langsung pengawasan itu. Sudah membuat visi misi. Nah itu kok nggak ada ini. Terus Di itu Pak, di temuan ada. bukan di temuan, di abstraknya juga dimasukkan sesuai dengan kerangka teorinya Hellinger dulu. Pertama kan penjabaran visi misi kan begitu toh, kemudian pendelegasian, jangan itu kan gitu toh. Enggak, bukan kepala sekolah langsung ke anak-anak. Kepemimpinan pembelajaran, instruksional leadership kan, pemimpin kepala madrasah ngelola guru-gurunya kan gitu. Itu tingkat sekolah, kepala sekolah ke guru, itu tingkat sekolah. Guru di tingkat instruksional leadership di kelas itu guru kan gitu loh. Nah bagaimana melimpahkan dari kepala sekolah ke guru?
harusnya gitu. Tidak ada. Sampai teknis di kelas nanti bagaimana itu seharusnya modelnya Heringer. Ini saya juga dapat dari Pak Dasuki loh. Begitu. Nah, ada keputusan di sini apa kepastian ini masuk yang teorinya mana. Ini sebenarnya teori supervisi. Ini Pak Anwar ini pengawas di Bali lama. Harusnya teori supervisi dimasukkan, ditambahi. Namanya middle teori, teori support teori tambah supervisi. Pengawasannya seperti supervisi kan? Tahu apa supervisi? Nah, coba macam-macam supervisi. Kalau ranahnya ke sini itu masuk kompetensi supervisi kepala madrasah, masuk sekolah, tiga gitu. Itu. Iya. Nah ini judulmu kan gini. Di temuan kedua ya implementasi itu ya. Menerapkan bersalaman ya 5S itu, kemudian sholat duha, jamaah, takbir dan sebagainya itu ya. Nah, coba judulnya kan kepemimpinan pembelajaran, kan pembelajaran loh. Kayak 5S sholat duha itu masuk kategori pembelajaran bukan? Apa pembelajaran itu loh? Jadi maksud pembelajaran itu gimana maksudnya? Jadi 5S ini bisa diterapkan di pembelajaran seperti di kelas. Ketika selesai pembelajaran Sholat duha, sholat jamaah ya? Di kelas juga. Itu pelaksanaan dalam meningkatkan akhlaknya. Nah iya kan judulnya kan kepemimpinan pembelajaran loh. Gimana maksudnya? Kan bukan kategori pembelajaran, kategori pembiasaan, kurikuler namanya. Yang ketiga, Jawab. Terus definisi istilah itu ya, setiap definisi istilah itu di akhir itu dikasih batasan. Modelnya juga nggak ada toh di definisi istilah. Apa model itu kan nggak ada di definisi istilahnya. Ya, halaman 10. Nggak ada model kan? Berarti definisi istilah ini kurang tepat ya. Definisi istilah itu isinya yang dimaksud apa, batasan yang mau diteliti apa gitu. Model kepemimpinan kepala madrasah yang dimaksud apa, batasannya, indikatornya apa saja. Yang kamu teliti itu apa saja. Dalam penelitian ini model kepemimpinan pembelajaran kepala madrasah yang meliputi apa saja, 1, 2, jelaskan. Ya. Kemudian akhlakul karimah yang dimaksud apa? Yang diteliti itu apa? Akhlakul karimah yang mana? Jelaskan batasannya. Ngomong akhlak itu luas sekali loh ya. Paling luas itu akhlak. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Itu kan? Kamu teliti semua? Enggak ya? Jelaskan dong. Di halaman 22 kamu mencantumkan Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala madrasah, ya kan? Coba 22. Kepala sekolah juga harus berjiwa wirausaha dan entrepreneur. Loh, kaitannya sama ini judul ini apa? Halaman 22 paragraf terakhir. Kepala madrasah juga harus berjiwa wirausaha. Terus kaitannya dengan kepemimpinan pembelajaran apa loh? saya hanya itu Pak, di dalam penelitian
Loh, enggak ini loh, kalimat ini loh, Dok. Enggak nyambung. Coba buka halaman 22. Udah. Bukan. Paragraf terakhir paling bawah. Coba dibaca. Dibaca ya. Kepala sekolah juga harus bergelar wirausaha atau entrepreneur. Hah? Oke, kaitannya dengan kepemimpinan pembelajaran apa? Wirausaha. Apa tuh? Kamu nulis itu loh, maksudnya apa maksudnya? Gak dong. Wes gini, kompetensi kepala madrasah dalam Permendiknas nomor 13 itu apa saja coba sebutkan kompetensinya? Kompetensi kepala madrasah coba sebutkan, ada 5. Kompetensi apa saja? Coba, kalau kamu memang lihat Permendiknas ini pasti tahu. Coba 1. Kompetensi 5 ya. 5 kompetensi kepala sekolah. Lo orang MPI harus paham dong. Di sini lo kamu mengkaji kepala madrasah. Permendiknasnya kamu tulis hanya Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang kepala madrasah. Jelas toh? Di dalamnya itu, di dalam Permendiknas ini ada namanya standar kualifikasi kepala madrasah sama standar kompetensi kepala madrasah. Apaan kompetensi kepala madrasah 5? Apaan? Coba sebutkan. Hah? 1 aja mas, 1 aja. 5 masuk dari 5 masuk juga 1 nggak bisa tuh. Nih. Berarti nggak paham kelas ini tentang isinya ini. Hah? Ini gak jauh nih. Kompetensi entrepreneur salah satunya, kompetensi supervisor, manajerial, Coba yang berkaitan dengan ini kok malah kamu masukkan yang entrepreneur. Berarti yang mana harusnya? yang manajer. Ya, ada disebutkan semua kompetensinya harusnya tuh. Sebutkan dulu, gitu loh. Baru mengatakan bahwa kemungkinan begini itu harusnya. Kok yang kamu sebutkan entrepreneurnya saja? Apa hubungan entrepreneur dengan kemungkinan makas? Apa pembelajaran? Tuh. Terus yang lain-lain dilihat tuh ya, di sini banyak sekali ya catatannya, ya. Enggak saya teruskan, nanti Pak Dani muring-muring nanti. kasih dulu. Enggak makan nanti malah karena banyak sekali ya. Enggak perlu diperbaiki ya. Gitu ya. Ya, mungkin saja terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Sidang. Diucapkan terima kasih kepada Mujitama telah banyak memberikan masukan untuk kesempurnaan penulisan ini. Selanjutnya kepada penguji pendamping atau pembimbing Bapak Dr. di Muhammad itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memposisi Mahkamah MSI dan saya banggakan Dr. Martin Blom, MSI dan Bapak Dani dalam doktor dan yang berbahagia Paulia kemarin sudah bilang pada saya khawatir Pak kalau hilang ingatan. Oh sampai saya bilang gitu. Ada Pak Grogi. Bahasanya hilang ingatan. Itu gak punya akhlak, gak punya iman kamu. Khawatir hilang ingatan katanya. Allah dulu. Sekarang punya ingatan dan tuh. Dan dia judi gak punya. Khawatir hilang ingatan. Saya kan nak suruh minum berkali-kali. Tapi kan makanya sholat duha udah belum sudah berarti. Jadi dicatat ya, dicatat masukan-masukan dari Pak Dianwar, Pak Dr. Imron dicatat. Ini bukan akhir dari tapi awal ya untuk pimpinan ini. Tuh ya,
Makanya kapan hari itu sampai saya WA, saya telepon untuk cepat-cepat luar biasa. segera ujian, segera masih saya pulang bergerak. Luar biasa. Iya. Di pembimbing sampai telepon. Masya Allah. Masih banyak boleh 12 13 Tolong tentang ke MPI-nya juga harus dikuasai sama itu. Ya. Saya kan sudah bilang kepada Pak Imron itu kalau ada pasti selain substansi pada skripsinya juga ada kaitan kedisiplinan keilmuan itu kan yang bagus ya. Dan mahasiswa juga harus siap diri. Jangan. Bukan ya skripsi, selesai skripsi hanya ilmunya buat skripsi. Iya ya. Terus hal-hal yang teknis ya dibenahi semua. Ya hal-hal yang teknis dibenahi semua. Ya perlu ditegaskan sampai mau pakai namanya apa? James Weber. Bukan James Weber. Saya itu maksud Iya Pak, teori haji. Karena saya sudah ngomong, ini teorinya. Sampai ada pertanyaan, ya ini teorinya tentang penyusunan visi dan misi. Kemudian hasilnya apa dan visi dan misi? Siapa yang membuat, siapa yang menunjukkan? Saya sulit Pak untuk ya sudah. Nanti mungkin ada data-data yang masih coba dicek lagi, mungkin belum didiskusikan ya terkait dengan visi dan misi. Memang ada yang muncul visi dan misi ya. Lalu visi dan misi itu berapa tahun sekali atau berapa semester sekali ditelaah. Relevan tidak visi dan misi? Bisa. Visi dan misinya membangun siswa yang berakhlakul karimah. Ya. kalau di dunia. Benar. Tapi apakah itu juga relevan dengan hari ini yang siswa sudah 4.0? Apa tetap begitu? Perlu dipertimbangkan. Lihat. Gak bagus. Ini sudah dapat apresiasi dari Pak Imron. Hasilnya ini luar biasa, namanya jadi benar. Itu ya. Terus kemudian jangan banyak ngeprank. Ya tadi pernyataan kasihan tulisan belum ada. Oh, saya kira itu Pak. Ya, bukan dikasih materai. Ini yang asli jangan bawa ke sini. Maksudnya ngomong. Awas cek dulu administrasinya. Untungnya diuji oleh balik Ini kalau balik itu diuji oleh dibatalkan suguhan dibatalkan. Juga kan tadi sudah ada materinya. Iya Pak, saya kira barusan kata jenengan yang ini yang iya ada baterainya. Ada materinya. Mana katanya? Lihat saja dia legalitasnya sampai di sini. Di awal kan tadi sudah Mentang sama Pak Dasuki harganya 11.000. Di prank dari Pak. Oh, tadi ngomong ada. Ada. Itu Pak, yang saya tangkap itu yang ini. Lah ya itu. Ya memang iya tuh, tapi harus ada materi terus tanda tangan. Yang asli boleh kamu bawa, yang disidangkan itu fotokopi nggak apa-apa. Ada materinya kan bilang ada. Ada sambil diuji oleh. Tadi saya main di ngeprank Pak Anwar berarti tadi. Bukan ngeprank. Gimana? Ini Bohongi saya Pak Anwar. tadi itu Pak, yang saya tangkap itu kayak penulisan kayak gini Pak, pernyataan keaslian tulisan. Ya, Lah, ini kan pernyataan ada itu materai. harus materai sama Tadi ngomong ada ada. tangan. Maksudnya di sini. Oh, gini. Keren. Ya, pas nanti tanda tangan. Prank gitu. Mungkin itu wajar Pak dari saya.
masukan dari masukan Pak jangan sama orang berarti sih yang lain balik. ya terkait dengan yang substansi itu sebenarnya itu mungkin kok tidak ada rujukan berarti kan nyuri jalur pencurian intelektual taruh itu ya itu dari saya monggo Pak Haji. Baik, diucapkan terima kasih kepada pendamping atau pembimbing yang memberikan penguatan. Yang berikutnya kepada sekretaris dan ada yang menambahkan dipersilakan. Nganu aja saya hanya nganu Bapak nambah tips aja satu biar ini hanya satu tips yang rata-rata bukan rata-rata hampir semua mahasiswa MPI terutama itu melupakan nih kalau penelitian kualitatif. Coba dibuka matriknya aja okay. Nah di situ ada indikator yang kamu sebutkan berdasarkan variabel. Nah indikator inilah yang kamu nanti buat pedoman wawancara, observasi, sama dokumentasi. Misal di sini indikatornya pengertian kepemimpinan kepala negara. Harusnya indikator bukan pengertian, itu teori itu dengan model kepemimpinan berarti kamu teori model. Nah, modelnya apa aja? 1, 2, 3 misalnya apa? Teorinya nanti pengawasan atau perencanaan dan sebagainya itu. Nah, nanti itu yang jadi kamu taruh di aspek di sini ya. Terus baru di aspek ini harusnya indikator misalnya perencanaan. Nah, jadi pertanyaannya muncul dari indikator. Jadi nyambung semua. Terus observasi juga gitu. Nah, observasi ini mohon dibedakan ya. Observasi itu hasilnya catatan. Sedangkan foto itu adalah dokumentasi. Seharusnya tadi pertanyaan Pak Anwar yang depan itu foto itu dokumentasi. Sedangkan catatanmu, penjelasanmu adalah namanya hasil observasi. Gitu ya. Jadi ini ada beberapa itu aja. Nah, misalnya indikatornya perencanaan. Jadi catatanmu apa? Oh, dalam perencanaan kepala sekolahnya mengundang guru-guru untuk istilahnya adakan rapat perencanaan, kan itu jelas. Jadi kamu tidak bingung ketika ditanya-tanya, itu tidak bingung karena ada pedoman. Nah, sedangkan aspek nanti misalnya foto rapatnya, foto saat kepala sekolahnya keliling itu adalah dokumentasi. Jadi membuktikan bahwa melaksanakan. Jadi triangulasinya terbentuk dari mana. Jadi ini jadi pertanyaan wawancara, terus indikator observasi. Indikator observasi bukan ini, jadi bukan profil. Profil ini harus profil itu ada di dokumentasi. Jadi profil visi misi itu di dokumentasi, bukan di mana. Sedangkan observasi itu berupa catatan. Jadi catatan kamu saat mengamati sesuaikan dengan itu. Misalnya tentang perencanaan indikatornya apa. Terus yang kamu amati apa? Kepala sekolahnya. Kan ini model kepala sekolah, berarti kan kepala sekolahnya itu ngapain ketika perencanaan. Kamu kasih catatan. Itu namanya observasi. Hasilnya catatan, bukan foto. Apalagi nanti fotonya kamu foto selfie sama kepala sekolah itu tidak membuktikan apapun. Itu hanya membuktikan kamu datang ke sekolah terus foto gitu ya. Gitu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bapak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada sekretaris dan telah ikut memberikan masukan. Biasanya tidak pernah ikut kasih masukan. Kamu harus ikut berbahagia dan berterima kasih kali ya sama sudah. Biasanya masuk udah Pak.
Ya, apa tuh ya? Oke. Oke, gak usah kita scouting ya, soalnya biar ingatannya tetap ada, nggak sampai hilang. Kan masih ada ingatannya ya? Saya lihat. Apa kan itu? Biasa Hilang, hilang. Ya? Karena kalau grogi saya hilang. Ya hilang ingatannya apa hatinya atau kalau orangnya kan udah hilang. Enggak. Ingatannya hilang juga. Nanti Pak Dhani punya resepnya supaya nggak gampang hilang. Kok saya aja? Tapi kalau berbimbing ingat terus tadi ya. Iya. Pas lagi ingat kan susah Ya, besok. ya, baik, Bapak sekalian serta Saudari Faria melihat hasil penilaian para penguji, maka Faria dinyatakan lulus dengan beberapa catatan. Alhamdulillah. Kok gak keren? Alhamdulillah. Kita Saya hilang. ngerti ya dengan apa? Tak ulangi. Melihat hasil penilaian para penguji, maka Saudari Faria dinyatakan lulus dengan beberapa catatan. Alhamdulillah. Ya, lulus tapi ada beberapa yang harus diperbaiki. Baik, karena dinyatakan lulus maka ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Pertama, proses perbaikan maksimal 20 hari dari sekarang itu sudah dalam bentuk penandatanganan sampai diberikan sampai dicetak. Artinya apa? Seminggu harus bisa diselesaikan, minta tanda tangan maksimal 10 hari dari rumah. Ya. Yang kedua, nanti mungkin bisa di hasil perbaikan itu hendaknya bisa dijurnalkan, itu ada juga ya, dibimbing dengan melepas ingatannya tetap dalam bimbingan KBBP biar bisa masuk jurnal HNPS. Dan yang berikutnya mensedekahkan satu buku terkait dengan prodi MPI. Paham ya? Baik, kalau sudah paham kita tutup sidang ini dengan doa alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Betul.